Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan dalam hal melaksanakan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jufri Nadi, NIM A40120299. Alamat saya Kabupaten Buol, Kecamatan Karamat, Desa Monano. Status saya sudah menikah dan mempunyai 2 orang putra. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana pendekatan multikultural dengan melakukan pendekatan adiktif di sekolah dasar. Dijelaskan di sini bahwa masyarakat Indonesia menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam mengelola masyarakat. Bukan konflik, hingga saat ini masih sedikit orang yang memahami apa sebenarnya yang ada di balik budaya bangsa Indonesia. Sekolah dasar telah menjadi kebutuhan pendidikan, lapisan dasar akan pendidikan multikultural secara sistematis peserta didik agar bertoleransi terhadap kebinekaan Indonesia. Pendidik multikultural tidak dapat ditentukan oleh standar waktu tertentu, sehingga menciptakan kemajuan suku, ras, budaya, dan agama untuk mengembangkan kekuatan dan penyelenggaraan pendidikan multikultural sebagai pendekatan pengembangan kurikulum nasional. Selain itu, pendidikan multikultural di sekolah dasar dapat melalui pendekatan adiktif. Nah, pendekatan adiktif ini sering digunakan di sekolah dasar. Apalagi kita ini mengambil jurusan PSD, maka di situ dikatakan PSD pendidikan guru sekolah dasar. Maka kita harus menerapkan pendekatan adiktif sebaik mungkin terhadap anak didik kita di sekolah dasar. Perseteruan antara suku terjadi di beberapa daerah. Contohnya ada suku Madura, suku Dayak, itu, dan suku Madura. Suku Dayak sebagai suku pribumi. Suku Dayak itu suku pribumi. Kemudian suku Madura suku non pribumi. Maksudnya di sini pribumi dan non pribumi itu sejak lahir sudah tinggal di daerah itu yang dimaksudkan suku Dayak pribumi. Non pribumi yaitu suku yang baru datang dan tinggal di tempat itu. Itulah yang dikatakan non. Pada masa kini, konflik antara suku terjadi utamanya antara suku pribumi dan non-pribumi. Konflik yang mengangkat etnis Tionghoa dan Arab sering sekali terjadi dalam perdebatan dalam sosial media. Ini sering kita lihat di sosial media, selalu ada perdebatan antara suku. Jadi kita harus bagus-baguslah menyikapi perdebatan tersebut. Jangan kita ikut-ikutan. Nanti terakhir kita juga sebagai suku-suku yang lain bisa konflik seperti suku Dayak dan suku Madura. Ya, selain suku dan agama, golongan juga mendasari beberapa konflik antara penduduk Indonesia. Di Jakarta contohnya. Ada contohnya di Jakarta. Jadi bukan cuma suku, agama juga.
Di Jakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat jumlah kasus tawuran. Nah, tawuran ini sering dilakukan pada anak-anak didik kita. Nah, yang paling kebanyakan itu anak didik pada waktu masa jenjang SMA. SD itu ada sesekali, SMP ya mulai, kemudian ketika SMA ini sering kali terjadi tawuran. Contoh di ibu kota Jakarta, itu sering sekali tawuran para pelajar. Ada 128 kasus pada tahun 2012, yaitu berupa kekerasan antara pelajar SMP dan SMA. Tawuran-tawuran tersebut menyebabkan 12 diantaranya berujung pada kematian. Nah sekarang, kalau sudah terjadi seperti itu, maka siapa yang salah dan siapa yang benar? Nah, di sini kita harus pahami secara bersama, harus ada kerjasama, yaitu di lingkungan masyarakat, orang tua, kemudian sekolah. Ketiga tersebut harus selalu menjalin kerjasama. Nah, tanpa adanya kerjasama di salah satu itu, maka pembelajaran yang ada di sekolah, baik SD, SMP, SMA, pasti tidak berjalan dengan optimal. Konflik-konflik berbasis suku, agama, ras antar golongan tersebut mengidentifikasikan belum dimanifestasikannya semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika atau bersatu dalam keragaman. Padahal semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah ditanamkan pada waktu sekolah TK, bahkan SD, SMP, SMA. Itu Bhinneka Tunggal Ika sudah ditanamkan terhadap anak didik. Maka tinggal kita ini orang tua memahami itu dan mengontrol kelakuan anak kita di rumah. Jangan kita itu orang tua melepaskan secara keseluruhan anak kita terhadap biaya sekolah. Nah, itu sudah sebenarnya salah. Mestinya harus adanya kerjasama seperti yang saya katakan sebelumnya. Kurikulum 2000 di sini pun disebutkan beberapa kurikulum yang kita lakukan. Ada kurikulum GMP, kemudian sampai dengan saat ini K13, sebelum ada K13 KTSP, sebelum ada KTSP KBK. Nah, berbagai macam kurikulum yang ada itu yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari segala perbedaan-perbedaan itu kita harus menyikapinya dengan bagus, karena pemerintah kita ingin mengembangkan pendidikan kita di Indonesia ini lebih maju lagi. Itu adalah tujuan pemerintah. Konsep multikulturalisme telah banyak dikaji dan dikembangkan oleh beberapa negara. Contohnya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Australia.
Amerika Serikat berusaha menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Amerika. Walaupun pada tahun 1960 sebagian masyarakat Amerika Serikat belum terpenuhi hak-haknya. Masyarakat Afrika, Amerika Latin, Amerika dan etnis lainnya merasa hak sipilnya belum dilindungi. Jadi pada saat tahun 1960 itu negara Amerika Serikat itu belum menyeluruh menggunakan pendidikan multikultural dengan didasari bahwa Amerika, di sebagian Amerika itu ada yang belum diakui sebagai warga sipil oleh warga Amerika Serikat. Metode penelitian. Artikel ini merupakan sebuah penelitian pustaka atau yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur seperti halnya buku, proceeding dan artikel terbitan berkala ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan multikultural serta pendidikan di sekolah dasar. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses penyusunan artikel dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis sumber penyebab masalah, kemudian menentukan solusi pemecahan masalah dengan studi perbandingan terhadap data yang digunakan. Tahap akhir penulisan ini adalah penarikan kesimpulan dari pembahasan. Hasil dan pembahasan. Pembahasan dalam kajian ini terdiri atas 6 bagian, yaitu pembelajaran di sekolah dasar, pendekatan aditif, pembelajaran di sekolah dasar, pendidikan multikultural, urgensi pendidikan multikultural, serta strategi pendidikan multikultural aditif di sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar dalam lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia, yang ditempuh dalam 6 tahun. Tujuan pendidikan sekolah dasar yakni memberikan bekal kemampuan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidik atau tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang menjadi kunci pembangun bangsa yang harus ada dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Salah satu komponen yang harus ada dalam rangka penyelenggaraan pendidikan perlu proses kualifikasi pendidikan dalam penyesuaian tugas dan kewenangan sebagai seorang pendidik. Pendekatan aditif. Banks tahun 1993 memaparkan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk menyisipkan materi pendidikan multikultural ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Satu dari pendekatan itu dinamakan pendekatan aditif atau additive approach. Hal yang dilakukan dengan pendidikan aditif adalah menambahkan konsep-konsep, materi-materi, tema-tema, serta sudut pandang terhadap kurikulum tanpa mengubah kerangka dasarnya, yaitu struktur, tujuan, dan karakteristik. Pendekatan ini sering dilengkapi dengan buku atau modul terhadap kurikulum tanpa mengubah substansi dasarnya. Pendekatan ini merupakan tahap awal dalam menerapkan pendidikan multikultural karena belum menyentuh pada kurikulum utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terdiri dari dua, yaitu pendidikan serta multikultural. Pendidikan dimaknai sebagai sebuah proses pengembangan sikap dan perilaku individu atau kumpulan individu dalam upaya pencapaian kedewasaan melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, proses, serta cara mendidik. 3 tujuan pendidikan multikultural. 1. Menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan. 2. Memastikan siswa mampu mencapai prestasi akademik sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Serta menyadarkan siswa bahwa mereka adalah bagian dari warga masyarakat lokal, nasional, dan dunia. Strategi pendidikan multikultural aditif di sekolah dasar. Peserta didik sekolah dasar kelas tinggi sudah mampu mengerti makna-makna sehingga pendekatan aditif tepat untuk diberikan. Beberapa contoh penerapan pendekatan aditif dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar yaitu mengajak siswa sekolah dasar untuk menikmati beragam bacaan-bacaan yang berasal dari beragam budaya seperti dongeng dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Pengembangan sumber belajar pendidikan multikultural untuk materi pelajaran lain. Mengajak peserta didik untuk menikmati film-film anak yang menggambarkan kehidupan di daerah lain seperti film Denias yang menggambarkan kehidupan di Papua, Laskar Pelangi di Pulau Belitung, atau hafalan surat Delisa di Aceh. Mengajak siswa untuk menjalin persahabatan dengan siswa di berbagai daerah lain melalui surat menyurat atau media sosial. Dan yang terakhir, sebagai tambahan, guru mestinya dapat selalu mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dan menerapkannya dalam pembelajaran kelas. Kesimpulan, pendidikan multikultural yang bersifat sistemik dan holistik pada sekolah dasar perlu dikembangkan. Pendidikan multikultural di sekolah dasar dikemas berdasarkan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pendidikan multikultural di sekolah dasar dapat dilakukan melalui strategi pendekatan aditif dan peran serta pendidikan pada proses pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Terima kasih.